Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Ya, kita tutup pembicaraan dengan Piala AFF, lebih besar dari Piala AFF, lebih bergengsi jauh dari Piala AFF. Bulan depan, teman ya, 1 bulan lagi akan ada pagelaran besar, ya, FIFA Asian Cup untuk pertama kali dalam sejarah. Jai Isas dan kawan-kawan, kita balas di sana mereka karena ini adalah tim utama kita ketemu kembali dengan Singapura. Karena ada 15 pemain, diaspora sudah menyatakan siap untuk membalaskan kekecewaan itu di Piala AFF kemarin. Peluang menjadi juara terbuka karena dengan skuad terbaik. Di bawah langit merah putih kita berdiri tanpa gentar. Satu mimpi di dalam hati membawa nama bangsa besar. PSSI fokus FIFA ASEAN Cup. Setelah hasil Piala AFF yang mengecewakan, perhatian Garuda kini benar-benar dialihkan ke turnamen berikutnya. Dan di tengah persiapan itu, 3 nama yang berkarir di Eropa kembali menjadi perbincangan hangat. Bukan 1, bukan 2, tetapi 3 posisi berbeda yang berpotensi mendapatkan tambahan kekuatan. Apakah ini tanda bahwa proyek baru Timnas Indonesia sedang disusun? Siapa sebenarnya 3 nama yang terus dikaitkan dengan masa depan Garuda? Dan yang paling membuat penasaran, seperti apa wajah Timnas Indonesia jika seluruh skenario ini benar-benar terrealisasi? Jangan kemana-mana, karena pembahasannya baru dimulai. Sebelum lanjut, tekan like sekarang juga kalau kalian masih percaya Garuda bisa bangkit. Subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya, karena kita akan terus membahas perkembangan proyek Timnas Indonesia menuju FIFA ASEAN Cup, AFC 2027, sampai target jangka panjang Piala Dunia 2030. Dan saya ingin tahu pendapat kalian. Kalau 3 nama Eropa ini benar-benar tersedia untuk Garuda, posisi mana yang paling membutuhkan tambahan kekuatan? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa tulis, Garuda bangkit. Setelah seluruh perhatian sebelumnya tertuju pada Piala AFF, kini dalam skenario pembahasan ini PSSI dan tim pelatih digambarkan mulai mengalihkan fokus secara penuh kepada FIFA ASEAN Cup. Tidak ada gunanya terus menoleh ke belakang. Hasil yang sudah terjadi harus dijadikan bahan evaluasi, sementara tantangan berikutnya sudah menunggu di depan mata. Inilah momentum untuk melakukan perubahan, memperbaiki kelemahan, dan memastikan Garuda datang dengan persiapan yang jauh lebih matang. Yang menjadi sorotan adalah bagaimana komposisi skuad nantinya akan dibentuk. Dalam perbincangan publik, 3 nama yang terus muncul adalah Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dean Zandbergen. Sekali lagi, belum ada pengumuman resmi yang memastikan ketiganya akan membela Indonesia. Namun dalam skenario ini, ketiga nama tersebut menarik perhatian karena memiliki profil yang berbeda dan berpotensi memberikan tambahan kualitas di sektor pertahanan, lini tengah, serta lini depan. Dan disinilah ceritanya mulai menarik. Bayangkan apabila sebuah tim memiliki tambahan kekuatan di 3 lini sekaligus. Di belakang, ada pemain dengan pengalaman sepak bola Eropa yang dapat membantu meningkatkan ketenangan dalam membangun serangan. Di tengah, terdapat gelandang yang mampu memberikan kreativitas dan variasi distribusi bola. Sementara di depan, hadir pemain yang dapat memberikan mobilitas dan tekanan lebih tinggi kepada pertahanan lawan. Secara teori, kombinasi seperti ini tentu dapat membuat pilihan taktik pelatih menjadi jauh lebih luas. John Hartman dalam skenario ini juga tidak ingin membangun tim yang hanya mengandalkan 1 atau 2 pemain. Ia ingin menciptakan persaingan di setiap posisi. Artinya, pemain yang sudah lama berada di skuad tetap harus mempertahankan performanya, sementara pemain baru harus membuktikan bahwa mereka memang layak mendapatkan tempat. Persaingan inilah yang diharapkan mampu meningkatkan standar seluruh tim. FIFA ASEAN Cup kemudian menjadi ujian pertama. Disinilah semua teori harus dibuktikan di atas lapangan. Tidak peduli seberapa besar nama seorang pemain, ketika pertandingan dimulai semuanya kembali kepada kemampuan menjalankan instruksi, bekerja sama dengan rekan setim, dan menghadapi tekanan selama 90 menit. Karena itu, jika skenario 3 nama Eropa tersebut suatu hari benar-benar terrealisasi, pekerjaan terbesar Hartman justru bukan sekadar memasukkan mereka ke dalam skuad, melainkan membuat mereka menyatu dengan sistem permainan Garuda. Dan publik tentu ingin melihat satu hal. Apakah Indonesia akan tetap bermain dengan pola yang sama, atau justru Hartman akan menghadirkan pendekatan baru? Apakah Garuda akan bermain lebih agresif? Apakah pressing akan ditingkatkan? Apakah lini tengah akan dibuat lebih dominan? Atau justru pertahanan akan menjadi prioritas setelah sejumlah kelemahan sebelumnya kembali dievaluasi? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat persiapan menuju FIFA ASEAN Cup menjadi semakin menarik. Karena turnamen tersebut dapat menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan bahwa kegagalan sebelumnya bukan akhir perjalanan. Justru dari hasil buruk itulah sebuah tim dapat menemukan kelemahan yang selama ini tersembunyi. Dan jika proyek ini berjalan sesuai skenario, maka FIFA ASEAN Cup hanyalah tahap pertama. Setelah itu, fondasi skuad akan diarahkan untuk menghadapi AFC 2027. Para pemain muda akan terus dikembangkan, pemain senior akan menjadi pemimpin, dan setiap pertandingan akan menjadi bagian dari proses membangun tim yang lebih matang. Target akhirnya bukan sekadar memenangkan satu pertandingan, tetapi menciptakan generasi Garuda yang mampu bersaing secara konsisten di level Asia.
Namun sekali lagi, 3 nama Eropa tersebut masih sebatas perbincangan dan skenario. Yang benar-benar harus kita tunggu adalah keputusan resmi mengenai siapa saja yang nantinya dipanggil, siapa yang memenuhi persyaratan, dan siapa yang benar-benar mampu memberikan kontribusi ketika mengenakan jersey merah putih. Karena pada akhirnya, nama besar tidak otomatis menghasilkan kemenangan. Nilai pasar tidak otomatis mencetak gol. Pengalaman di Eropa tidak otomatis membuat sebuah tim menjadi juara. Semua harus dibuktikan di lapangan. Dan sekarang pertanyaannya kembali kepada kalian. Kalau PSSI benar-benar ingin melakukan perubahan besar menuju FIFA ASEAN Cup, posisi mana yang paling wajib diperkuat? Pertahanan, lini tengah, atau lini depan? Tulis pilihan kalian di kolom komentar. Karena satu hal yang pasti, perjalanan Garuda belum selesai. Setelah badai, selalu ada kesempatan untuk bangkit. Dan FIFA ASEAN Cup bisa menjadi panggung berikutnya untuk membuktikan bahwa Garuda masih punya cerita besar untuk ditulis. Dan sekarang perhatian mulai tertuju kepada Jai Itzes dan kawan-kawan. Dalam skenario ini, FIFA ASEAN Cup menjadi momentum ketika Garuda diharapkan bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Bukan lagi sekadar mencoba-coba komposisi, bukan lagi mencari bentuk permainan dari nol, tetapi membawa skuad yang benar-benar siap bertarung sejak pertandingan pertama. Setelah berbagai evaluasi dilakukan, targetnya jelas. Indonesia harus datang dengan pemain-pemain terbaik yang tersedia dan membangun satu kesatuan yang jauh lebih solid. Jai Itzes dalam skenario ini diproyeksikan kembali menjadi salah satu sosok penting di jantung pertahanan. Kepemimpinannya dibutuhkan untuk menjaga organisasi lini belakang sekaligus memberikan ketenangan ketika menghadapi tekanan lawan. Namun tugas Jai tentu tidak sendirian. Ia membutuhkan rekan-rekan di sekelilingnya yang mampu menjaga jarak antar pemain, memenangkan duel, dan menghentikan serangan sebelum masuk ke area berbahaya. Di lini tengah, Garuda juga membutuhkan kombinasi antara pengalaman dan energi pemain muda. Bola harus bergerak lebih cepat, transisi harus lebih agresif, dan jarak antara lini belakang dengan lini depan tidak boleh kembali terlalu jauh. Dalam skenario ini, Hertman dituntut menemukan formula yang membuat Indonesia mampu menguasai pertandingan tanpa kehilangan keseimbangan ketika lawan melakukan serangan balik. Sementara itu, lini depan menjadi sektor yang juga mendapatkan sorotan. Indonesia membutuhkan pemain yang bukan hanya mampu mencetak gol, tetapi juga berani melakukan pressing dan membuka ruang bagi pemain lain. Ketika satu pemain ditutup oleh 2 bek lawan, pemain lainnya harus mampu memanfaatkan ruang yang terbuka. Inilah detail kecil yang dapat menjadi pembeda dalam pertandingan dengan intensitas tinggi. Karena para supporter tidak membutuhkan janji kosong. Mereka membutuhkan bukti. Mereka ingin melihat Garuda bermain dengan keberanian, pressing yang agresif, organisasi yang rapi, dan mental yang tidak runtuh ketika menghadapi tekanan. Jika skuad terbaik benar-benar bisa berkumpul, FIFA ASEAN Cup akan menjadi panggung pembuktian. Bukan hanya untuk Jai Itzes dan kawan-kawan, tetapi juga untuk seluruh proyek besar Timnas Indonesia. Dari turnamen ini, fondasi akan terus dibangun menuju AFC 2027 dan target jangka panjang kualifikasi Piala Dunia 2030. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah ini waktunya Garuda berhenti sekadar menjadi penantang dan mulai benar-benar menjadi kekuatan utama Asia Tenggara? Kalau kalian percaya Jai Itzes dan kawan-kawan bisa membawa Indonesia bangkit, tekan like, subscribe, dan tulis di komentar, full squad, full power, Garuda bangkit. Jangan lupa bagikan video ini kepada sesama pendukung Timnas, karena perjalanan menuju panggung berikutnya baru saja dimulai. Dan sekarang pertanyaan terbesar mulai muncul. Jika dalam skenario ini Indonesia benar-benar datang dengan kekuatan terbaiknya, mampukah Malaysia, Singapura, dan India menandingi Garuda? Inilah yang membuat persiapan menuju FIFA ASEAN Cup semakin menarik. Karena ketika seluruh pemain terbaik tersedia, pertandingan tidak lagi hanya soal nama besar, tetapi tentang siapa yang paling siap secara taktik, fisik, dan mental. Malaysia tentu tidak akan datang untuk sekadar menjadi pelengkap. Rivalitas kedua negara selalu menghadirkan tekanan tersendiri. Mereka akan berusaha memanfaatkan setiap celah, terutama ketika Indonesia kehilangan bola dan struktur pertahanan mulai terbuka. Karena itu, Hertman dalam skenario ini harus memastikan Garuda tidak terlena hanya karena memiliki pemain dengan pengalaman internasional lebih banyak. Kemudian ada Singapura, tim yang seringkali mampu membuat pertandingan menjadi sulit ketika bermain disiplin. Mereka bisa saja memilih bertahan lebih dalam, mempersempit ruang, lalu menunggu kesempatan melakukan serangan balik. Situasi seperti inilah yang akan menguji kreativitas lini tengah Indonesia. Kalau Garuda terlalu terburu-buru, justru lawan yang bisa mendapatkan keuntungan. Dan jangan lupakan India. Jika pertandingan menghadapi India benar-benar terjadi, tantangannya tentu berbeda. Timnas Indonesia harus menghadapi lawan dengan karakter permainan dan pengalaman internasional yang berbeda pula. Duel seperti ini bisa menjadi ujian penting untuk melihat sejauh mana Garuda mampu bersaing ketika menghadapi tim di luar kawasan Asia Tenggara. Inilah alasan mengapa skuad terbaik saja belum cukup. Indonesia membutuhkan sistem permainan yang matang. Jai Itzes dan lini belakang harus mampu menjaga konsentrasi. Gelandang harus memenangkan pertarungan di tengah. Para penyerang harus efektif ketika peluang datang. Dan yang paling penting, seluruh pemain harus mampu mempertahankan intensitas sampai peluit akhir. Jika semua elemen tersebut berjalan sesuai rencana, maka dalam skenario ini Indonesia memiliki peluang untuk menjadi salah satu tim yang sangat diperhitungkan. Tetapi Malaysia, Singapura,
maupun India juga memiliki kualitas dan strategi mereka sendiri. Tidak ada pertandingan yang bisa dimenangkan hanya berdasarkan reputasi. Justru disitulah letak tantangan sebenarnya bagi Garuda. Apakah Indonesia mampu membuktikan bahwa proyek besar ini bukan sekadar hype? Apakah Jai Itzes dan kawan-kawan bisa menjaga konsistensi ketika tekanan semakin besar? Dan apakah Hertman mampu menemukan formula yang tepat untuk menghadapi karakter berbeda dari setiap lawan? Jawabannya akan ditentukan di lapangan. Karena kalau targetnya memang ingin membangun Garuda yang lebih kuat untuk FIFA ASEAN Cup, AFC 2027, hingga perjalanan menuju kualifikasi Piala Dunia 2030, maka setiap pertandingan harus dianggap sebagai ujian. Bukan hanya untuk mencari kemenangan, tetapi untuk mengetahui seberapa jauh Indonesia sudah berkembang. Malaysia siap dengan strateginya, Singapura siap dengan pertahanannya, India siap dengan tantangannya, dan Indonesia, jika benar-benar datang dengan skuad terbaik, kini saatnya Garuda membuktikan apakah mereka memang siap naik ke level berikutnya. Tapi kalau kalian yakin Garuda bisa bersaing, tulis di komentar, siapa takut? Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini. Karena perjalanan Garuda belum selesai, justru pertarungan sebenarnya baru akan dimulai. Nah, inilah yang selama ini diimpikan oleh para pendukung Garuda. Sebuah timnas Indonesia yang bukan hanya memiliki semangat dan keberanian, tetapi juga kedalaman skuad di setiap lini. Dalam skenario ini, tambahan 3 pemain baru membuat persaingan internal semakin ketat dan memberikan John Hertman lebih banyak pilihan untuk menentukan komposisi terbaik. Bayangkan bagaimana perubahan itu bisa terjadi. Lini belakang mendapatkan tambahan kekuatan, lini tengah memiliki lebih banyak kreativitas, sementara sektor depan memiliki opsi baru untuk mengubah jalannya pertandingan. Pemain yang berada di bangku cadangan pun bukan sekadar pelengkap. Mereka harus siap masuk kapan saja dan menjaga kualitas permainan tetap tinggi. Dan inilah yang membedakan tim yang sedang berkembang dengan tim yang ingin menjadi kekuatan utama. Ketika seorang pemain utama mengalami cedera atau kelelahan, kualitas permainan tidak boleh langsung turun drastis. Ketika strategi pertama tidak berjalan, pelatih harus mempunyai rencana kedua. Ketika lawan berhasil membaca pola permainan, masih harus ada rencana ketiga. Dalam skenario ini, 3 pemain baru tersebut bukan sekadar tambahan jumlah pemain. Mereka digambarkan sebagai kepingan yang dapat memperbesar pilihan taktik Hertman. Ia bisa mengubah pendekatan permainan sesuai lawan, melakukan rotasi tanpa kehilangan kualitas, dan menciptakan persaingan sehat di dalam skuad. Namun satu hal harus dipahami. Nama besar bukan jaminan kemenangan. Pemain yang memiliki pengalaman di Eropa tetap harus membuktikan kualitasnya ketika mengenakan jersey Garuda. Mereka harus beradaptasi dengan rekan setim, memahami instruksi pelatih, dan yang paling penting, memiliki rasa lapar yang sama untuk memenangkan pertandingan. Jika semua proses itu berhasil, maka inilah gambaran timnas Indonesia yang selama ini diimpikan. Skuad dengan kedalaman, persaingan sehat, mental kuat, dan pemain yang siap memberikan segalanya ketika berada di lapangan. FIFA ASEAN Cup kemudian menjadi panggung untuk melihat apakah proyek tersebut benar-benar menghasilkan perubahan. Setelah itu, perjalanan belum selesai. Fondasinya harus terus diperkuat menuju AFC 2027 dan target yang jauh lebih besar di masa depan. Jadi, jangan hanya bertanya siapa 3 pemain barunya. Pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah mereka mampu membuat Garuda menjadi tim yang lebih kuat sebagai sebuah kesatuan? Karena pada akhirnya, yang kita inginkan bukan sekadar timnas Indonesia yang dipenuhi nama besar. Kita ingin Garuda yang ditakuti karena permainan. Garuda yang sulit dikalahkan karena organisasi. Garuda yang tidak mudah panik ketika tertinggal. Dan Garuda yang tetap berjuang sampai detik terakhir. Kalau skenario ini benar-benar terwujud, mungkin inilah wajah Garuda yang selama ini kita tunggu. Kalau kalian juga ingin melihat timnas Indonesia dengan skuad yang semakin dalam dan kompetitif, tekan like, subscribe, dan tulis di komentar, ini Garuda yang kita impikan. Kalau kita melihat perkembangan permainan Garuda, pengaruh pemain abroad seperti Jai Itzes, Kelvin Verdong, dan Joey Plupesi memang menjadi salah satu hal yang menarik untuk dibahas. Ketiganya memiliki karakter berbeda, tetapi sama-sama bisa memberikan pengalaman dan ketenangan ketika pertandingan berjalan dengan intensitas tinggi. Jai memberikan kepemimpinan dan organisasi di lini belakang, Kelvin menawarkan fleksibilitas serta agresivitas di sisi pertahanan, sementara Joey memberikan pengalaman dan keseimbangan di lini tengah. Dan sekarang bayangkan kalau dalam skenario hipotetis ini Indonesia kembali mendapatkan tambahan 3 pemain dengan profil berbeda, Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dinzan Bergen. Jika mereka benar-benar tersedia dan memenuhi seluruh persyaratan untuk membela Indonesia, kedalaman skuad Garuda tentu bisa menjadi jauh lebih menarik untuk dianalisis. Pascal dapat memberikan opsi tambahan di sektor pertahanan. Dengan kehadiran pemain seperti ini, Hertman secara teori memiliki lebih banyak pilihan untuk membangun garis belakang, terutama ketika menghadapi lawan yang bermain dengan tekanan tinggi. Jai Itzes pun tidak harus menjadi satu-satunya tumpuan untuk menjaga organisasi pertahanan. Kemudian ada Laurin Ulrich yang dalam skenario ini bisa memberikan alternatif kreativitas di lini tengah. Ketika permainan Indonesia membutuhkan umpan progresif, pergerakan antar lini, atau perubahan tempo, pemain dengan profil kreatif dapat menjadi salah satu opsi. Inilah yang membuat kedalaman lini tengah sangat penting, karena pertandingan internasional seringkali ditentukan oleh siapa yang mampu mengontrol area tengah.
Sementara Dean Zandbergen memberikan gambaran berbeda di sektor depan. Penyerang dengan mobilitas tinggi dapat membantu menciptakan ruang, melakukan pressing, dan memberikan variasi ketika Indonesia menghadapi pertahanan yang sangat rapat. Jadi bukan hanya soal siapa yang mencetak gol, tetapi bagaimana pergerakan seorang penyerang dapat membuka peluang bagi seluruh tim. Jika ketiga profil tersebut suatu hari benar-benar tersedia untuk Garuda, maka Hertman akan memiliki lebih banyak pilihan. Jai Itzes dan Kelvin Verdong di belakang, Joey Plupesi sebagai salah satu opsi pengalaman di tengah, kemudian tambahan pemain dengan profil berbeda di setiap lini. Secara teori, kombinasi tersebut dapat membuat skuad lebih dalam dan mengurangi ketergantungan pada beberapa pemain saja. Tapi justru disinilah pekerjaan berat dimulai. Semakin banyak pemain berkualitas, semakin sulit pula tugas pelatih untuk memilih 11 pemain utama. Siapa yang menjadi starter? Siapa yang menjadi super sub? Siapa yang harus bermain ketika menghadapi tim dengan pressing tinggi? Dan siapa yang harus dimainkan ketika Indonesia membutuhkan gol di menit-menit akhir? Inilah yang disebut kedalaman skuad. Tim yang serius ingin bersaing di level Asia tidak boleh hanya memiliki 11 pemain bagus. Mereka membutuhkan pemain kedua, ketiga, bahkan keempat yang mampu menjaga kualitas permainan ketika masuk ke lapangan. Karena itu, kalau skenario 3 tambahan pemain tersebut benar-benar terjadi, tantangan Hertman bukan lagi sekadar mencari pemain terbaik. Tantangannya adalah menyatukan semua kualitas tersebut menjadi satu sistem yang efektif. Dan kalau berhasil, Garuda bukan hanya punya nama-nama besar. Garuda punya pilihan. Garuda punya kedalaman. Garuda punya persaingan. Dan yang paling penting, Garuda punya lebih banyak cara untuk memenangkan pertandingan. Itulah gambaran timnas Indonesia yang selama ini diimpikan para supporter, bukan sekadar kuat di atas kertas, tetapi benar-benar solid ketika 90 menit pertandingan dimulai. Tapi kalau kalian ingin melihat Garuda dengan skuad semakin dalam dan kompetitif, tekan like, subscribe, dan tulis di komentar, Garuda naik level.